Shalom Bapak Ibu, haleluya. Bagaimana kabar Anda semua? Saya sangat percaya hari ini kita semua sehat, kita semua baik, kita semua diberkati Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dan tema yang akan saya sampaikan yaitu kedalaman sebuah hati. Mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, pada waktu itu Nabi Samuel sedang mencari seseorang untuk dipilih dan diurapi menjadi seorang raja menggantikan Raja Saul. Dan Alkitab mencatat di mana pada waktu itu Isai memiliki beberapa anak. Dan Isai membawa anak-anaknya untuk diperhadapkan kepada Samuel. Siapa tahu anak-anaknya nanti akan dipilih menjadi seorang raja. Dan Eliab pada waktu itu diperhadapkan kepada Samuel. Ketika Samuel melihat Eliab, ia berpikir, wow, ini calon raja yang akan menggantikan Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, bukan ini yang kupilih. Engkau melihat apa yang di depan matamu, tapi aku melihat apa yang ada di hati seseorang. Saudara, Samuel terkejut. Rupanya Eliab bukan menjadi kandidat untuk menjadi seorang raja. Kemudian diperhadapkan anak-anak Isai yang lain, yaitu Abinadab di ayat yang ke-8. Abinadab pun juga ditolak Tuhan, bahkan sampai ke-7 anak Isai yang lainnya. Maka semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika pada waktu itu ada salah satu anak Isai yang masih belum terlihat, dan dialah yang bernama Daud. Maka ketika Daud diperhadapkan kepada Samuel, Tuhan berkata, inilah orang yang akan aku pilih, yang akan aku pakai untuk menjadi alatku. Dialah yang menjadi raja menggantikan Raja Saul. Saudara, betapa menarik dari pemilihan seorang raja pada waktu itu. Rupanya tidaklah mudah. Manusia melihat apa yang di luar. Manusia melihat apa yang namanya penampilan fisik. Tetapi rupanya Tuhan menilai seseorang bukan dari fisiknya, bukan dari penampilannya, tetapi Tuhan melihat kedalaman hatinya. Saudara, rupanya Daud memiliki sebuah kualitas yang tidak dimiliki oleh kakak-kakak Daud. Kakak-kakak Daud memang luar biasa. Secara perawakan, secara penampilan mereka hebat. Mereka tinggi, mereka gagah. Namun rupanya kakak-kakak Daud tidak dipilih menjadi seorang raja. Mereka tidak mendapat tempat di hatinya Tuhan. Saudara, mengapa Daud mendapatkan tempat di hati Tuhan? Karena Daud memiliki apa yang namanya kualitas hati. Saudara, kalau hari ini Anda ingin dikenan Tuhan, ingat yang terpenting adalah jaga hatimu dalam hidupmu. Sebab Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Percuma Anda melayani Tuhan, percuma Anda ada di dalam keterlibatan, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tetapi jika hatimu tidak benar, jika hatimu tidak beres, jika hatimu penuh dengan luka, jika hatimu penuh dengan kebencian, maka segala apapun yang Anda lakukan, maka Tuhan pasti tidak akan berkenan dengan apa yang kita
lakukan. Ingat saudara, dari kisah ini kita belajar, Tuhan menolak semua apa yang secara fisik. Tuhan menolak semua apa yang secara lahiriah. Anda boleh hebat, Anda boleh memiliki segudang prestasi, Anda boleh memiliki apa yang namanya titel, jabatan, pangkat, kedudukan, memiliki apa yang namanya skill yang mumpuni. Itu semua tidak menjadi titik perhatian Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah bukan dari sisi jasmani kita, dari sisi penampilan kita, dari sisi segala atribut-atribut yang kita miliki. Tuhan itu melihat hatimu, saudara. Engkau meskipun tidak memiliki pangkat, mungkin kau nggak memiliki kedudukan, engkau mungkin hanya jemaat biasa, engkau melayani anak-anak sekolah minggu, mungkin kau hanya tim doa, engkau bukan orang-orang yang hebat di dalam pelayanan mimbar misalnya. Tetapi ketika engkau melayani Tuhan dengan kualitas hati yang benar, dengan kualitas hati yang luar biasa, excellent hatimu, maka inilah yang dikenan Tuhan. Mari Bapak Ibu, ingat, jangan bangga dengan semua yang Anda miliki secara lahiriah. Jangan bangga dengan semua skill, apapun, kemampuan, kehebatan, jabatan, semua yang Anda miliki. Ingat, apa yang ada di luar, apa yang Anda bangga-banggakan dengan semua yang Anda bisa, itu bukan menjadi titik perhatian Tuhan. Tuhan matanya selalu melihat kedalaman hatimu. Apakah hatimu benar? Apakah hatimu benar-benar kudus? Apakah hatimu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Dan inilah yang menjadi poin penting, sebab Tuhan melihat kedalaman sebuah hati. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita, dan mari kita jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.